Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, rekan-rekan yang berbahagia, perlahan demi perlahan jamaah haji Indonesia ya sudah mulai meninggalkan tanah air menuju ke kota suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ini merupakan nikmat ya, nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk langsung melihat Ka'bah, sholat di depan Ka'bah. Luar biasa. Rekan-rekan sekalian, orang yang menunaikan ibadah haji itu dia adalah wabdullah. Dia tamu Allah. Kita bisa ngebayangin tuh, ya, bagaimana prestasi kedudukan sebagai tamu Allah. Kita bisa bandingkan misalkan kita diundang sama gubernur aja gitu, ya, jadi tamu gubernur, luar biasa kehormatan yang kita dapati. Ini langsung kita jadi tamu Allah. Dan tamu Allah ini nggak sembarangan, hanya orang-orang pilihan saja. Ya, dari 1.000 orang dalam setiap negara diwakili satu orang. Dan kepada Bapak Ibu yang tahun ini insya Allah akan menunaikan ibadah haji, ini merupakan satu nikmat besar yang patut kita syukuri. Hadirin sekalian, ibadah haji ini Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji itu semata-mata karena Allah, karena kehendak Allah, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu nggak bisa. Kita lihat begitu banyak orang ya yang kaya raya ya, yang luar biasa hartanya, tapi ada di antara mereka yang sampai sekarang itu belum menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji ini Allah yang perintahkan, Allah yang mengizinkan, Allah yang menentukan, maka kita lihat itu ada beberapa keunikan daripada ibadah haji ini. Orang yang akan menunaikan ibadah haji itu umumnya adalah orang yang punya uang. Dari tahun ke tahun ONH-nya naik. Namanya juga ONH, ongkos naik haji. Kecuali nanti satu saat namanya bukan ONH. OTH, ongkos turun haji. Naik haji. Jadi naik terus. Akan tetapi ada keunikan yang luar biasa di dalam ibadah haji itu. Ternyata tidak semua orang yang menunaikan ibadah haji itu lantaran dia punya duit. Berapa banyak orang yang gak punya duit, orang susah, orang miskin, orang yang gak berdaya, dengan izin Allah ada aja tuh jalannya. Allah berikan kesempatan dia untuk menunaikan ibadah haji. Ini ada kisah yang menarik di Jakarta ya, beberapa tahun yang lalu ada orang ini dia sholat Jumat di satu masjid di bilangan Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat tempatnya orang-orang elit lah. Jadi pada waktu itu khotibnya bicara tentang bagaimana keistimewaan, kenikmatan orang yang menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba di belakang masjid itu ya, jamaah yang paling belakang ada yang nangis. Sesungguhkan nangisnya itu luar biasa. Sehingga apa? Sehingga mengundang perhatian jamaah yang lain. Begitu selesai sholat Jumat ya, ada orang bapak-bapak yang negor.
Pak, tadi Bapak waktu dengerin ceramah, kenapa Bapak nangis? Dan nangisnya Bapak itu kedengar kemana-mana. Lalu Bapak itu mengatakan, mohon maaf ya, saya nggak niat mengganggu orang lain. Tapi kalau saya mendengar orang yang menunaikan ibadah haji, saya kepengen banget. Ya, kepengen banget saya untuk menunaikan ibadah haji. Pengen betul saya sholat di Masjidil Haram. Pengen betul saya ziarah ke makam Rasulullah. Lalu kata bapak yang bertanya, kenapa bapak nggak berangkat? Lalu orang itu mengatakan, ya Pak, jangankan saya berangkat haji Pak, makan untuk hari-hari saja saya pontang-panting Pak menghidupi keluarga. Akhirnya singkat kata, orang yang bertanya tadi dikasih tuh, ya, dikasih kartu nama. Pak, ini ada kartu nama saya. Ya, kalau Bapak punya kesempatan silakan datang ke kantor saya. Nggak jauh Pak dari daerah sini. Selesailah itu. Kedua orang itu dan jamaah lain selesai Jumat. Beberapa hari setelah itu ternyata si bapak yang menang itu datang ke kantor si bapak yang punya nama. Kartu nama waktu itu kasih, dia datang. Lalu disambut oleh bapak itu, ya, dikatakan bahwa saya punya niat untuk menghajikan bapak. Kaget ini bapak ini luar biasa, dia menangis sesungguhkan itu, terharu dia. Ya, akhirnya apa? Dengan izin Allah, orang itu menunaikan haji beberapa tahun setelah itu. Luar biasa. Dan konon yang memberangkatkan haji ini salah seorang pejabat di negeri tercinta ini. Tetapi yang ingin saya bicarakan bahwasanya ini merupakan satu bukti nyata bahwa orang yang menunaikan ibadah haji itu memang perlu uang, perlu dana. Akan tetapi dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah, bisa saja orang tanpa uang, tanpa kekayaan, dia bisa menunaikan ibadah haji meskipun dengan modal cuma sebatas menangis doang. Akhirnya dengan izin Allah, dia tangisan itulah yang menghantarkan orang itu bisa menunaikan ibadah haji. Oleh karena itulah, bagi siapapun di antara kita yang belum punya dana atau belum punya bekal untuk menunaikan ibadah haji, jangan berputus asa. Berdoa kepada Allah, minta diberikan kemudahan, minta diberikan kelancaran, insya Allah dengan izin Allah semua akan bisa terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.